Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita kembali bersama dengan para narasumber kita, ahli di bidangnya masing-masing. Ini melihat gejolak fenomena terkait dengan hasil penelitian yang beberapa belakang ini santer banyak diperbincangkan, ya. Jadi ada beberapa peneliti justru dilaporkan di kepolisian terkait dengan hasil penelitiannya. Nah, di samping saya ada Bung Muhammad Taufik Syam MSOS, ya. Beliau ini dosen di IAIN Parepare, juga sebagai ketua program studi manajemen dakwah Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Parepare. Nah, yang satu yang di tengah-tengah ya, ada Bung Rusdianto, ya. Bung Rusdianto Sudirman MH. Beliau juga salah satu dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Beliau juga seorang praktisi advokat, Pak, ya, advokat. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membincangkan seputar fenomena tadi itu, mengenai peneliti yang dilapor pidana di kepolisian. Tetapi yang menariknya, pada perbincangan ini kita akan menganalisa atau membincangkan fenomena tersebut menggunakan kacamata sosiologi dan menggunakan kacamata hukum, karena ini bisa dibilang fenomena ini viral, banyak dibincangkan, ya. Jadi justru yang kemarin itu salah satu perguruan tinggi, ya, justru mencabut status penelitian salah satu penelitinya, ya, karena tadi ada dianggap menyinggung etnis tertentu yang memang sensitif isunya, ya, sensitif isunya. Nah, pertanyaannya kemudian kepada Pak Rusdianto, Bung Rusdianto, ya, Bung Rusdianto, apakah memang hasil penelitian itu secara akademik itu perbuatan pidana atau bagaimana? Ya, dalam kerangka hukum kita sebenarnya dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi ada yang disebut kebebasan akademik. Ya, kebebasan akademik, ya. Mimbar akademik dan otonomi keilmuannya. Nah, jadi dalam menjalankan kebebasan akademik ini sebenarnya kalau melihat struktur hukum yang ada di Undang-Undang Perguruan Tinggi, maka selama penelitian tersebut dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, maka sebenarnya itu tidak dapat dipidana. Tidak dapat dipidana. Nah, cuma memang kaidah akademik ini kita bisa diskusikan lebih jauh apa yang dimaksudkan di situ. Kalau dia plagiasme itu bisa dipidanakan kalau plagiasi. Tapi kalau dalam konteks hal-hal yang peneliti kemudian ungkap, narasumbernya jelas, datanya diolah dengan analisis data apa yang digunakan, pendekatan apa yang digunakan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya dalam perguruan tinggi, kita kan misalnya contoh di kampus kita ada namanya PERA, ada peraturan akademik, yang dimana peraturan akademik itu yang kemudian menjadi pedoman bagaimana setiap sivitas akademika dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen maupun mahasiswa. Misalnya dalam penelitian. Penelitian ini kan kita misalnya skripsi, ya, untuk mahasiswa. Ini kan ketat kalau kita di IAIN Parepare. Kita punya seleksi judul, ada penasihat akademik, kemudian ada pembimbingan yang wajib dilakukan selama 3 kali. Kemudian dalam sidang proposal pun juga ketat sekali. Maka sebenarnya kalau melihat peraturan akademik kita yang ketat seperti itu, maka adanya kasus-kasus yang
bisa menimbulkan riak-riak di tengah-tengah masyarakat, itu bisa terminimalisir selama kaidah-kaidah akademik itu dijalankan. Nah, kita bisa lihat misalnya kalau jangankan sidang judul, menjalankan tugas penasehat akademik saja sebenarnya dengan baik, maka sebenarnya seleksi judul itu sudah tidak perlu ada. Biarkan mahasiswa itu konsultasi dengan penasehat akademiknya terkait judul-judul skripsi yang mereka tawarkan. Maka penasehat akademik inilah yang kemudian bisa memberikan koreksi. Oh, ini penelitianmu kau arahkan kemana? Nah, jadi jangan ada kaidah sebenarnya, termasuk dalam di undang-undang perguruan tinggi itu memang ada prinsip bahwa dalam melakukan penelitian itu tidak boleh mencederai Pancasila, undang-undang dan kebinekaan. Nah, ini yang perlu dijaga. Jadi misalnya ketika kaidah-kaidah keilmuan kita, kaidah-kaidah penelitian kita yang masih sesuai dengan prinsip, tidak bisa dipidana. Jadi pada prinsipnya penelitian selama dia berdasarkan kaidah-kaidah akademik itu tidak bisa dipidanakan. Jadi semacam tadi Bung Rusdi mengatakan bahwa ada mimbar akademik, ada kebebasan berpikir di situ, ya. Jadi ini semacam hak imunitaskah kepada para peneliti, sehingga dalam pertanggungjawaban pidana itu peneliti tidak boleh dipidana, ya. Begini, kita memaknai undang-undang perguruan tinggi ini bukan semacam imunitas. Cuma memang di situ ada bentuk perlindungan perguruan tinggi sebenarnya kepada sivitas akademika. Termasuk misalnya diskusi-diskusi yang dilaksanakan mahasiswa, selama itu dalam area akademik dan ada di lingkungan kampus, sebenarnya tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Jadi ini yang terkadang kan banyak terjadi di beberapa peneliti ini independen. Apalagi kalau mimbar akademik diskusi, seminar-seminar, itu adalah bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang perguruan tinggi terhadap seluruh sivitas akademis yang terlibat. Bayangkan, jangankan dalam undang-undang perguruan tinggi, di undang-undang tentang penyampaian pendapat saja kan lihat mimbar akademik itu, diskusi-diskusi itu ada kemerdekaan berpendapat di situ dan tidak dapat dipidanakan. Ini kan fenomena ini kan selainnya yang booming kan baru-baru ini ada. Tapi sebelumnya kan memang sudah sebelumnya hasil-hasil penelitian itu justru dilaporkan ke kepolisian. Melihat dari kacamata sosiologi ini, Bung Taufik, ini wajarkah ada intervensi sosial terkait dengan hasil penelitian yang justru peneliti sebenarnya mau publikasi hasil penelitiannya, tetapi ada intervensi sosial bahwa kau tidak boleh mempublikasi hasil penelitian ini menyinggung perasaan sesuatu, misalkan salah satu pihak tertentu atau golongan tertentu. Itu dalam fenomena sosial ini wajar. Kalau kita bicara secara sosiologi terkait tentang kasus yang viral beberapa waktu yang lalu ini, kita harus melihat bahwa ini sebenarnya lahir dari bagaimana kesadaran kolektif yang ada di masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang kesadaran kolektif ini, dia memang itu ikatan yang cukup kuat, karena dalam konteks kesadaran kolektif ini, individu yang merupakan bagian dari masyarakat itu dia senantiasa mempertahankan eksistensi kelompok. Itu. Nah, ada beberapa cara mempertahankan eksistensi kelompok selain dengan menjaga dan melestarikan tradisi yang ada di kelompok. Salah satunya juga adalah dengan menjaga nilai martabat dan kehormatan yang ada dalam kelompok. Nah, yang terjadi dalam kasus ini adalah ada indikasi bahwa penelitian ini melakukan yang namanya proses apa istilahnya ya, dia ada diskriminasi terhadap satu suku tertentu, sehingga dilaporkan. Kalau melihat dari perjalanan kasusnya sebenarnya, saya melihat bahwa yang dilaporkan oleh pihak dari yang dilaporkan ini sebenarnya bukan hasil penelitiannya, tapi orang-orang yang memviralkan penelitian ini di media sosial. Jadi ketika ada orang yang memviralkan penelitian ini di media sosial, itu terkesan bahwa mencoba untuk mengadu domba dengan menggunakan hasil penelitian ini. Akan tetapi tetap juga kita melihat bahwa pemicu dari penelitian ini kan, dari konflik ini kan ya dari hasil penelitian itu. Nah, mengapa ini sebenarnya
terjadi di masyarakat, karena di Indonesia memang yang seperti ini agak sensitif. Kalau kita menyinggung terkait tentang agama, suatu suku, budaya, itu menjadi hal yang sangat sensitif di masyarakat, karena kita tidak bisa pungkiri kita ini masih berada dalam sisi sebagai kelompok masyarakat yang masih berpikiran primordial. Kita masih terikat secara primordial oleh hal-hal yang sifatnya kultus, hal-hal yang sifatnya ritus. Nah, inilah yang tergambar dari fenomena konflik yang terjadi belakangan ini. Nah, terkait tentang apakah dalam ranah akademik hal ini boleh dilakukan atau tidak? Kalau dalam perspektif tadi disampaikan oleh Bung Rusdi terkait tentang ada alasan-alasan tertentu selama tidak melanggar kaidah dan norma penelitian, itu dibolehkan saja. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya hal ini bisa dihindari ketika di awal, pada saat memang si pembuat hendak melakukan penelitian ini harusnya memang dipertanyakan dulu. Karena misalnya kayak saya memposisikan diri sebagai seorang ketua prodi yang selama ini juga menyeleksi judul-judul mahasiswa yang masuk, itu pasti kita akan mempertanyakan apa yang akan Anda teliti, sejauh mana penelitian Anda ini, apa objek yang Anda teliti, apa hal yang menarik, dan apa masalah yang akan dipecahkan. Nah, ketika dari situ sudah teridentifikasi bahwa nanti penelitian ini bisa akan menimbulkan riak di masyarakat, otomatis ini sebaiknya penelitian ini dari awal memang sudah harus dihindari. Nah, ini kan sekarang pihak dari kampus itu kemudian menyatakan menarik penelitian itu dan menyatakan tidak sah, artinya mencabut penelitian itu dengan alasan bahwa penelitian ini menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, ini sebenarnya sih saya pikir kalau dari pernyataan Pak Rusdianto Pak Bung Rusdianto terkait tentang itu, di sini kampus sebenarnya terjadi ada kebijakan yang bersifat ambigu di sini di kampus. Nanti baru kemudian di cancel ketika nanti mencuri. Coba kalau tidak mencuri, tidak mungkin, pasti akan di cancel dan akan tetap berjalan ini. Nah, ini dari perspektif sosial juga melihat bahwa kadang-kadang memang kita seperti itu. Kita nanti akan peduli. Ada kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari orang yang bagi orang yang merasa terdiskriminasi dengan penelitian ini, yang kemudian menuntut baru pergi peduli, bilang oh ya ini saya salah di sini, baru berminta maaf dilayangkan. Ini Indonesia hari ini masih sering terjadi nanti ada pernyataan maaf, nanti ada bahasa mengklarifikasi ketika nanti muncul riak di masyarakat. Ketika muncul apalagi dalam konteks seperti ini ada laporan dalam bentuk laporan tindakan pidana dan dianggap sebagai pencemaran nama baik. Nah, yang seperti ini sebenarnya memang sangat riskan terjadi ketika misalnya ada yang namanya kita terlalu open mind terhadap fenomena-fenomena yang sifatnya itu seharusnya itu masih bersifat tabu di masyarakat. Nah, konteks ini dia misalnya masih bersifat tabu, hanya saja dia diangkat dalam ranah akademik sehingga dia menjadi open, apalagi digoreng dengan media, digoreng dengan media bahwa ada upaya untuk memperdebatkan, karena situ menyebutkan dua suku, dua suku, ada dari suku ini, dari perspektif suku ini. Nah, ini kan sebenarnya secara tidak langsung ini mau kasih berkelahi dua suku ini. Nah, padahal dari segi kekerabatan, dari segi historis antara kedua suku ini kita punya sejarah yang panjang, dari segi romantisme yang cukup panjang dari kedua suku ini. Nah, ini yang kemudian bahwa ada upaya untuk menciderai. Nah, jika itu terjadi dalam konteks yang kesadaran sosial, maka otomatis orang-orang yang berada dalam lingkungan sosial itu pasti akan berupaya untuk menghindari dengan cara misalnya itu menjaga harkat dan martabat yang sudah terbangun, relasi yang sudah terbangun. Saya pikir seperti itu masalah terkait tentang melihat fenomena secara sosiologi. Jadi ada kesadaran yang harus ditonjolkan di situ. Nah, terkait dengan peneliti ini secara sosial, sebenarnya ngefek gak sih ini para peneliti ke depan dengan kasus-kasus yang seperti ini, banyaknya fenomena peneliti dilaporkan pidana, ngefek tidak para peneliti? Wah, saya takut nih mau meneliti isu-isu yang seperti ini, justru mendeskripsikan bahwa meneliti itu ternyata tidak sebebas yang dipikirkan gitu. Kalau saya sebenarnya begini, intinya tadi saya sudah sampaikan di awal.
Anda meneliti dengan prinsip kaidah akademik yang telah diatur internal perguruan tinggi, saya kira kita tidak perlu takut untuk meneliti. Karena kan variabel-variabel yang kita pakai jelas, data-data yang kita analisis nanti itu juga pasti ada pertanggungjawabannya. Nah, yang repot nanti ketika memang Anda melakukan penelitian yang sumber datanya bermasalah, kemudian orang-orang yang Anda wawancari tidak berkompeten untuk dimintai pendapatnya terkait isu yang Anda misalnya angkat. Contoh misalnya judul yang dipakai yang viral kemarin itu kan judulnya saja kan sudah bisa memberikan persepsi. Dia menggunakan kalimat asumsi. Jadi kalau asumsi masyarakat Bugis terhadap ideologi suku Telaki itu sudah pasti akan menimbulkan riak-riak. Cuma nanti kita lihat apakah memang penggunaan kaidah ilmiah atau data-data yang dia pakai termasuk hasil wawancaranya apakah memang berkompeten orang-orang yang diwawancarainya. Saya sudah pernah buka skripsinya. Skripsinya memang bisa diperdebatkan karena respondennya cuma 12 orang. Dari 12 orang itu 7 orang pendidikannya SD. Untuk memberikan persepsi atau asumsi terhadap suku tertentu sepertinya susah untuk kita terima. Kalau tamatan SD yang notabene dijadikan responden, kemudian pendapat itu yang kemudian diolah untuk menyimpulkan sebuah hasil penelitian. Coba andaikan ini kan kalau kita misalnya kalau saya jadi pembimbingnya, kita kan bisa mengarahkan. Kenapa Anda tidak arahkan dia ke tokoh masyarakat Bugis yang memang paham sejarah antara hubungan relasi antara suku Bugis dan suku Tolaki ini. Ini yang perlu sebenarnya. Apakah itu berjalan? Di lain sisi ini sudah diseminarkan, ini sudah disahkan, kemudian dicabut tanpa ada semacam klarifikasi dari orang yang kemudian membuat. Ini juga semacam lepas tangan bagi saya karena alangkah sayangnya kalau kita menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum juga. Tadi saya sudah singgung di awal bahwa kita dalam bingkai undang-undang perguruan tinggi seharusnya melindungi seluruh sivitas akademika yang menjalankan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Apakah memang instrumen hukum itu tidak memberikan perlindungan penuh terhadap peneliti? Karena takutnya begini, kenapa saya tadi tanyakan apakah ngefek ke peneliti sehingga dia takut meneliti isu-isu tertentu misalkan, karena tadi itu apakah instrumen hukum kita justru memang lemah dalam memberikan perlindungan kepada peneliti. Karena tidak hanya fenomena yang kemarin ini yang sempat viral, bukan satu dua kali, banyak hasil-hasil penelitian yang terdahulu misalkan yang sempat pernah viral juga justru dilaporkan pidana. Saya kira kata kuncinya sebenarnya tadi bahwa yang namanya penelitian selama menggunakan kaidah ilmiah yang telah ditetapkan dalam pedoman akademik setiap institusi perguruan tinggi, saya kira dia akan jauh dari yang namanya laporan pidana. Cuma kan terkadang kita abai di situ. Apakah dalam proses seleksi judulnya kah? Apakah dalam proses pembimbingan kah? Itu yang kemudian terkadang kita biasa lalai di situ karena banyaknya orang yang kita bimbing, waktu kita mungkin misalnya terbatas untuk memberikan pembimbingan yang akhirnya justru ada semacam pembiaran bahwa biarkan nanti di sidang proposal atau di ujian skripsi kita berikan semacam arahan, nanti juga kemudian setelah diluluskan ada perbaikan, nanti diperbaiki. Cuma ini kalau kita lihat misalnya contoh kasusnya tadi, kalau kita lihat simpulannya provokatif, tetapi sarannya justru ada ilmiah. Sarannya itu justru bagus kalau kita membaca narasi-narasinya sangat membangun. Cuma memang tidak semua kelompok bisa memahami karena tadi yang dikatakan Bung Opik butuh kesadaran kolektif. Cuma karena ini di framing dalam bentuk provokasi, sudah terjadi riak antar kedua suku ini, akhirnya
Dan itu secara sosiologi wajar ya, ada provokasi seperti itu. Fenomena sosial memang selalu lekat dengan hal yang seperti itu ya. Karena kan ada namanya kita masing-masing kita sifatnya tendensi. Ya. Suku agama itu kan bersifat tendensius dia, sehingga para penganutnya ini terdeterminasi dan terikat. Nah, ketika misalnya menyebut saja satu suku seperti itu, maka kemudian dia langsung merasa tersinggung. Nah, itu adalah bukti tindakannya bahwa saya ini masih bagian dari kelompok itu. Saya masih mau berusaha untuk mempertahankan kelompok itu, sehingga betul tadi yang dikatakan bahwa memang kadang-kadang kelalaian dan keabayan pada saat itu kita menyeleksi dan kemudian pasti ada bimbingan yang dilalui. Lantas kemudian tidak kompetennya tadi dengan informasi yang diberikan bahwa mengambil narasumber dan responden yang belum bisa dikategorikan sebagai kompeten, nah itu memang bisa menjadi pemicu. Nah, kalau kita bicara tentang apakah ini akan menimbulkan ketakutan bagi para peneliti ke depan. Ini kan kita di dunia akademis ini kan contohnya di Impari kan mahasiswa kita ribuan gitu. Iya, kalau misalnya kita mau takut ini sudah hampir mencapai 10.000 kan. Jadi justru kita mau kemudian calon peneliti semua ini. Takutnya mahasiswa kita, saya takut Pak, takut melakukan hal penelitian ini. Padahal rasa ingin tahuannya besar. Selama keadaannya sudah tepat, instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian. Nah, ini yang seharusnya sebenarnya tersosialisasi. Karena kita harus sadari juga bahwa memang terkait hal-hal seperti ini masih belum bisa dipahami seluruh pihak, termasuk kesadaran kolektif yang disinggung oleh Pak orang awam. Kami ini belum paham. Termasuk di lingkungan akademis saja itu masih banyak yang belum paham. Sehingga memang tugas-tugas kita termasuk fungsi penasihat akademik itu seperti apa. Jangan sekedar memvalidasi KRS saja. Fungsi penasihat akademik itu justru sebenarnya kalau lihat nilai-nilainya penasihat akademik nilai-nilai mahasiswa sudah rendah, setidaknya ada penyampaian bahwa kenapa seperti ini. Ada nasihat di situ. Termasuk nanti sudah masuk semester 6, sudah mengajukan judul, kita harus lebih banyak. Makanya sebenarnya ya efektifnya kalau efektif penasihat akademik ini, maka sidang judul itu sebenarnya sudah tidak perlu ada. Saya sudah sampaikan di beberapa forum, termasuk di rapat-rapat akademik beberapa tahun lalu, saya sampaikan kalau penasihat akademik ini menjalankan fungsinya sebenarnya ya sidang judul ini sudah bisa kita tinggalkan. Lebih banyak lagi fokus ke pembimbingan-pembimbingan yang lain. Ini yang mungkin perlu kita jadikan catatan. Mudah-mudahan hikmah adanya kasus yang seperti itu menjadi catatan tersendiri bagi setiap perguruan tinggi. Minimal dalam melakukan penelitian itu benar-benar hati-hati dan apa yang diteliti bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jadi mulai dari penjaringan judul sampai dengan pembimbingan, kemudian evaluasi kegiatan mahasiswa kan sebenarnya diatur di peraturan akademik. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kembali ke penelitian ini karena kan kita sifatnya bicara tentang ranah penelitian yang sifatnya kontroversi. Nah kan biasanya memang itu penelitian itu baru dianggap menarik, dianggap ada novelty-nya ketika memang kontroversi. Dia diangkat dari hal-hal kontroversi. Nah ini yang dianggap juga mungkin kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada si peneliti itu tadi, tapi kita juga mungkin tidak menyalahkan sebenarnya, hanya melihat bahwa ya menarik memang dari sisi judul yang diangkat ini menarik, karena dari segi perspektif yang disampaikan itu kita tidak pernah tahu. Jadi kan isinya itu penelitian adalah bagaimana menunjukkan kepada masyarakat luas terkait tentang apa yang belum mereka sadari, apa yang belum mereka tahu secara dalam konteks akademisi, dalam bahasa-bahasa yang sifatnya akademik. Nah, ketika misalnya penelitian harus ada pada ranah kontroversi itu, saya rasa juga bapak-bapak ini juga adalah peneliti. Pasti rata-rata kita akan mengambil judul itu yang kontroversi itu, karena disitulah nilai nilai novelty, dan kemudian disitulah nilai tawar kita kepada masyarakat bahwa inilah hal yang baru yang saya teliti. Ini yang Anda baca. Kalau tidak sepakat dengan penelitian saya, bantah dengan penelitian baru. Itu yang harusnya terjadi. Itu yang sebenarnya harus terjadi. Nuansa akademis yang seperti itu. Dengan penelitiannya orang, bantah dengan penelitian baru. Jadi ini yang sepertinya belum tersosialisasikan dengan baik. Jadi tidak akan ada rasa ketakutan. Itu. Nuansa akademis yang seperti itu yang misalnya kalau dalam ilmu hukum, yang saya pahami misalnya dalam ilmu hukum kan
dalam penelitian itu cuma dua. Ya. Ada penelitian normatif, ada penelitian Empirik. empiris. Kalau meneliti empiris kan jelas Ya. bagaimana kita mengukur hukum pelaksananya di lapangan. Kalau normatif kita tinggal memilih apakah Anda ingin menyetujui teori atau Anda membantah teori atau Anda ingin menciptakan teori baru. Jadi kalau memang ada penelitian yang Anda tidak sepakat dengan judul dan isi penelitian itu ya dengan penelitian juga. Ya. Ya, itu yang harusnya tercipta dalam dunia akademis kita. Akademis. Nah, ini yang tidak terjadi sehingga ya memang susah karena kemasannya sudah dikemas dalam bentuk isu sara yang pada akhirnya bisa menimbulkan kegaduhan yang harusnya itu sebenarnya bisa dihindari asal kesadaran kolektif itu tadi. Cuma tidak semua masyarakat kita paham tentang itu. Sehingga ya akhirnya jadi bola liar yang bisa disalahgunakan kemana saja. Ya, jadi masih butuh lah istilahnya penguatan hukum terkait dengan perlindungan peneliti untuk menciptakan nuansa akademis lagi ya. Iya, seperti itu. Berbasis data, Berbasis berbasis fakta dan punya dengan metode-metode yang jelas, dengan data yang memang kompeten, kompatibel dan bersifat tidak ada situ tendensi personal, tidak ada independensi dari peneliti. Nah, itu berarti kita masih boleh untuk mengangkat hal-hal yang sifatnya kontroversi. Kalaupun misalnya ada masalah ya tadi yang dibilang oleh Bu Rusdianto, kalau ada menganggap bahwa peneliti ini punya cacat, ya bantahlah juga dengan penelitian untuk memperkuat. Nah kan begitu kalau pengetahuan semakin sering pengetahuan dalam teori itu, kalau ada teori semakin sering diperdebatkan maka semakin mapan itu teori. Nah begitu juga dia konteksnya. Ya mungkin seperti itu kalau dari sudut pandang sosiologi. Saya sebenarnya hanya berharap bahwa penelitian-penelitian ini semakin banyak. Kenapa? Karena semakin banyak penelitian seperti ini maka akan semakin membuka ruang diskusi kita secara akademik. Ya. Selama ini ya mungkin ada itu kenapa yang ada biasanya kan hanya bersifat tendensi, ada asumsi bilang suku ini begini sifatnya, suku ini begini sifatnya, sehingga ada yang asumsi bahwa mendiskreditkan satu suku atau agama tertentu. Tapi dengan adanya penelitian ini, pembuktian secara fakta dan data, ini artinya membuka kacamata kita untuk berpikir lebih akademis, lebih akademik, tidak lagi berdasarkan pada ceritanya orang. Biasanya kayak begitu. Nah, bilang orang, cerita orang, kalau orang itu begini, nah, itu kan tidak lagi. Padahal sebenarnya dalam konteks dunia penelitian sekarang, penelitian yang lagi naik daun itu adalah penelitian yang lokal wisdom. Betul. Cuma ya akhirnya justru diarahkan berbau sara, akhirnya ya gaduh sendiri. Karena setelahnya mungkin di kita primordial itu mungkin masih kuat. Ya. Primordial itu masih kuat. Baik dari segi suku ataupun agama, itu tidak bisa kita, karena memang kita ini kan tidak bisa terlepas, ini adalah masyarakat kesukuan. Masyarakat kesukuan yang masih kental dengan dan menganut tentang mengkultuskan hal-hal dalam hal tradisi, dalam hal memutuskan yang sifatnya itu adalah harkat dan martabat, nama besar dari sukunya itu adalah masih hal yang ini bisa masih menjadi catatan penting, tugas berat bersama sebenarnya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk dapat hidup berdampingan. Ya, antar suku, antar agama, ya saling dapat menerima lah. Bahasa ininya mungkin toleransi mungkin ya istilahnya. Yang parahnya kalau ketika misalnya kebanggaan itu menjadi hegemoni individu, dia menghegemoni individu ketika nama besar dari agama atau suku yang dia miliki itu kemudian menghegemoni, sehingga apapun alasan yang diberikan atau kritik diberikan kepada agama atau sukunya itu kemudian lantas memancing dan memicu emosinya. Nah, itu sebenarnya yang kita bisa lihat di Indonesia hari ini, yang tergambar. Nah, makanya banyak kasus-kasus viral itu tindak pidana yang menggunakan itu hasil penelitian dari itu hegemoni ya. Kita terhegemoni dengan nama besar dari suku atau agama kelompok tertentu, itu yang menimbulkan ini terjadi. Padahal sebenarnya penelitian itu hadir bukan untuk mendekonstruksi, tapi justru mengkonstruksi, semakin menguatkan. Mengkritik itu bukan untuk dalam rangka menjatuhkan, mengkritik itu dalam rangka membangun kalau ranahnya di ranah akademik. Itu mungkin yang paling tepat kalau kita bicara memvalidasi suatu fenomena. Ternyata ini seharusnya seperti ini, tapi ternyata fenomenanya tidak seperti yang seharusnya, sehingga ada saran untuk melakukan
ya masalah ini harus diluruskan sebagaimana yang seharusnya. Mungkin seperti itu penelitian itu dapat juga dilakukan ya. Ini mudah-mudahan ke depannya tidak menjadi polemik ya. Yang berpolemik sebenarnya kan ini ya sebenarnya akar masalahnya di metode saja. Ya, metode pengumpulan datanya yang mungkin dianggap tidak kompeten, yang akhirnya melahirkan kesimpulan skripsi yang berprovokatif. Nah, seperti itu yang saya baca dari skripsi yang berjudul itu, yang asumsi masyarakat Bugis terhadap itu. Saya sudah baca beberapa poin di situ, ya memang ya wajar kalau salah satu pihak tersinggung karena itu tadi ada merendahkan martabat suku tertentu, kemudian dari data yang dikelola itu ya data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut lembaga adatnya ini, dia berpendapat itu tidak fair kalau menyimpulkan ideologi kutu laki dengan persepsi atau data yang diambil dari orang-orang yang tidak kompeten. Seperti itu. Jadi sebenarnya instrumen perlindungan terhadap peneliti tadi itu terkhusus ini kepada mahasiswa kita ya, di lingkup IAIN Parepare. Ini kan kita hampir 10 ribuan, 9.000 berapa gitu kan jumlah mahasiswa kita keseluruhan. Dan ini kedepannya akan melakukan penelitian. Ya, tentu juga kita secara penyelenggara pendidikan juga harus memberikan perlindungan. Instrumen-instrumen hukum yang dapat melindungi calon peneliti kita ini juga harus kuat, harus jelas. Jadi mulai daripada penjaringan judul, pembimbingan, kemudian evaluasi penelitian, kemudian evaluasi proses pembelajaran, memang wajib untuk diatur dalam peraturan akademik barangkali ya. Makanya proteknya kita itu perguruan tinggi itu melalui surat izin meneliti. Ya, makanya setiap mahasiswa yang ingin meneliti itu harus mendapatkan isi meneliti juga di lokasinya. Minimal dari pemerintah daerahnya ataupun pemerintah setempat. Itu yang sebenarnya sudah dilakukan selama ini. Ya, cuma lagi-lagi tadi perlu memang pengawasan yang lebih masif. Ya, itu tadi utamanya dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini yang perlu mengarahkan mahasiswa bisa menciptakan penelitian yang berkualitas. Makanya ya kalau kita melihat judul-judul mahasiswa itu ya kita arahkan. Kalau memang dia mau mengarah ke isu-isu yang kontroversial, provokatif, kita arahkan, jangan ambil isu itunya, ambil sisi yang bisa dijadikan saran edukatif sebagainya. Itu yang menurut saya perlu. Karena ya tidak jarang juga ya kita bisa mungkin evaluasi lah, termasuk kita semua ini ya. Terkadang kan kalau kita sudah dalam keadaan capek dia datang untuk konsultasi, kita terkadang nanti di ujian proposal lah kita perbaiki. Padahal terkadang kalau kita sudah ternyata kita tidak sempat hadir, maka yang penguji yang lain yang kemudian akhirnya berkesempatan. Makanya ini yang penting supaya ya ada semacam pembimbingan yang ketat lah. Kita jalankan. Jadi kita mindsetnya membimbing, jangan mindsetnya profit. Semakin banyak kita bimbing, semakin banyak profitnya, tidak. Kita tidak mau seperti itu. Kita sekarang bagaimana mengarahkan, bagaimana anak bimbingan kita ini benar-benar menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bisa menjadi penelitian rekomendatif terhadap institusi IAIN maupun kepada pemerintah. Seperti itu. Jadi ini motivasi nih, motivasi untuk para peminat kita, khususnya kepada para mahasiswa kita. Ini gimana nih motivasi yang harus kita berikan bahwa supaya dia tidak terlalu terpengaruh dengan fenomena-fenomena seperti ini untuk melakukan suatu penelitian. Kalau saya sih kalau berbicara tentang fenomena seperti ini dalam meneliti itu wajar kalau ada hal-hal yang kontroversi. Ilmu pengetahuan itu memang kadang-kadang harus dibayar mahal. Pembuktian ilmu pengetahuan itu kadang-kadang harus dibayar mahal. Buktinya beberapa filsuf itu harus mengorbankan nyawa untuk membuktikan bahwa teorinya ini benar. Betul. Nah, jadi ketika misalnya selalu muncul ketakutan dan kekhawatiran untuk membuktikan sebuah fakta dalam konteks penelitian, sebaiknya itu dihindari. Tetapi tetap dengan dengan berdasarkan pada nilai-nilai dan norma etika dalam
dalam meneliti itu tetap harus diperhatikan. Karena jangan sampai tadi justru malah kita sifatnya ingin mau mengedukasi, justru malah kita yang memprovokasi. Nah itu sebenarnya harus jadi perhatian. Tetaplah juga meneliti hal-hal yang kontroversi, karena memang disitulah ranah kita sebagai akademisi. Kita harus selalu mengkaji hal-hal yang sifatnya kontroversi dengan tujuan bukan untuk, sekali lagi saya ingatkan, tujuan bukan untuk memprovokasi, tapi tujuan untuk mari kita sama-sama belajar dan membangun di situ. Saya pikir seperti itu untuk konsep. Gimana? Kalau saya jangan pernah takut meneliti. Kita sebenarnya tetap menjadikan kasus yang terjadi ini sebagai catatan bahwa memang untuk meneliti itu perlu metode dan kaidah-kaidah yang harus kita terapkan dalam penelitian kita, itu harus betul-betul sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada. Tidak sekedar ambil data, tapi data tersebut ternyata tidak relevan dengan judul atau penelitian yang kita geluti. Maka ya tentu sekali lagi saya tegaskan, kalau penelitian itu sesuai kaidah ilmiah dan prosesnya sudah dilalui sesuai dengan pedoman akademik, peraturan akademik, dan sudah sesuai dengan standar pedoman penulisan karya ilmiah, silakan. Itu tidak ada sama sekali yang perlu ditakuti. Makanya saya katakan kita ini punya kebebasan akademik, kita punya mimbar akademik, kita punya otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi seluruh sivitas akademik terhadap pelaksanaan tidak dalam perguruan tinggi. Saya kira itu. Itu dia sahabat-sahabat peminat podcast LP2M yang Pare-Pare. Dari bincang-bincang kita ini, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu intervensi-intervensi eksternal yang dapat mempengaruhi segala sesuatu yang terkait dengan penelitian yang ingin kita lakukan, itu sebenarnya suatu hal yang wajar saja ya, karena begitulah fenomena, begitulah realitanya. Tetapi ada juga perlindungan terhadap peneliti, adanya kebebasan akademik, adanya member akademik ya, untuk melakukan suatu penelitian selama dia berdasarkan kaidah akademik ya, etikanya ke masyarakat, pergi untuk misalkan tidak melanggar etik-etik ya yang hidup di masyarakat, melanggar nilai yang hidup di masyarakat itu ya, itu sebenarnya tidak bisa dipersalahkan juga. Jadi untuk para peminat podcast ya yang Pare-Pare, peminat podcast LP2M ya yang Pare-Pare, saya harap bincang-bincang kita ini bermanfaat untuk kita bisa mengintrospeksi diri, untuk bisa mensupport diri kita juga, memotivasi diri kita bahwa melakukan penelitian itu sebenarnya tidak terlalu menakutkan ya, tidak terlalu menakutkan. Inti poinnya adalah jangan takut meneliti ya, jangan takut meneliti. Itu saja bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.